Kisah Para Rasul 15 ayat 22 hingga 34. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Berbahagialah kita yang dengar firman Allah, memelihara dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau hari ini adalah Mother's Day, saya yakin semua tahu. Tetapi kalau hari ini hari raya Pentakosta, saya yakin belum tentu semua ingat. Kalau Robert tidak kasih tahu tadi di depan. Coba siapa jujur yang ingat sebelum datang kebaktian ini Pentakosta? Lah, tidak semua kan? Saudara-saudara, dibanding Natal dan Paskah, harus diakui Pentakosta tenggelam, terpinggirkan dari perhatian umat Kristen, dari perhatian
gereja. Padahal tanpa Roh Kudus tidak ada gereja. Tanpa Roh Kudus gereja tidak ada. Gereja ada karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Dan itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu memperingati dua hal sekaligus. Yang pertama adalah turunnya Roh Kudus, betul. Dan yang kedua yang sering dilupakan adalah hari lahirnya gereja, Pentakosta. Karena gereja dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi, kalau gereja melupakan Roh Kudus, itu sama seperti seorang anak melupakan mothernya, ibunya. Jadi kalau hari ini bertepatan hari Pentakosta dengan Mother's Day, menurut saya cocok sekali. Karena Mother's Day mau mengajar dan mengingat kita supaya kita tidak melupakan ibu-ibu kita itu. Tetapi Pentakosta mau mengajar kita supaya kita tidak melupakan Roh Kudus yang melahirkan gereja. Ibu melahirkan kita, Roh Kudus melahirkan gereja. Saudara-saudara, gereja merayakan Pentakosta supaya tidak lupa pada Roh Kudus yang melahirkan. Oleh karena itu, tema ibadah hari ini adalah bermitra dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang namanya problem, persoalan atau masalah itu selalu hadir dalam hidup manusia. Persoalan itu datang dan pergi, silih berganti. Kita semua merasakannya. Satu persoalan belum selesai, datang lagi satu yang baru. Persoalan lama yang kita kira sudah kita lupakan, bisa tahu-tahu muncul kembali menjadi sebuah masalah. Hidup ini tidak ada hidup yang tanpa masalah. Masalah itu ada di keluarga. Masalah itu ada di sekolah. Masalah ada juga di pekerjaan. Masalah ada di jalanan. Masalah ada di mana-mana, termasuk ada di gereja. Gereja yang berdiri pada hari Pentakosta, yang kita suka bilang gereja mula-mula, juga punya masalah. Kita baca sebentar Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2, saudara-saudara. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan